warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, how are you? This is the first video that I prepare for online learning, or we say daring. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Faseta Indri Pratiwi, biasa dipanggil Eta. Saya mengampuh mata pelajaran matematika di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Batu. Materi kita kali ini yaitu mengenai operasi, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai jenis bilangan. Bilangan bulat terdiri dari 3 bilangan, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Di mana 0 dan bilangan bulat positif itu termasuk dalam bilangan caca. Oke. Untuk selanjutnya, materi kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Aturannya gimana sih? Aturannya adalah sebagai berikut. Jika ditandai dengan adanya penjumlahan, maka dia harus bergerak maju. Jika ditandai dengan pengurangan, berarti dia harus bergerak mundur. Jika bilangan tersebut positif, berarti dia menghadap ke kanan. Jika bilangan itu adalah bilangan negatif, maka ia harus menghadap ke kiri. Gimana caranya? Mula-mula kita buat suatu proyeksi, atau kita buat aja namanya adalah orang yang bernama A, berdiri di 0 menghadap ke kanan, seperti ini. Ini A menghadap 0 ke arah kanan. Dia berada di 0 menghadap ke kanan. Ini garis bilangan. Garis bilangan yang akan ditempuh oleh A. Di mana 0 ke arah kanan ada angka 1, 2, 3, 4. Nah, di sebelah kiri 0 ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nanti ada di sini negatif 5, negatif 6, dan di sebelah kanan sini bisa ada angka 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sesuai dengan persoalan yang diberikan. Oke, A berdiri di 0 menghadap kanan. Misal 0 ini kita anggap sebagai diam, berarti jika ada 0, maka A tidak boleh bergerak, dia diam di tempat. Jika bilangan bulat positif K, berarti harus maju ke langkah. Misalkan kita beri suatu permasalahan, yaitu adalah positif 2. Positif berarti bilangan ini adalah suatu penjumlahan, berarti dia harus bergerak maju ke arah kanan sebanyak 2 langkah. Karena dia bilangan positif, dia harus menghadap ke kanan, sehingga si A harus bergerak 2 langkah menghadap kanan, dari 0 ke 1, kemudian ke 2, seperti itu. Selanjutnya, jika bilangan bulat negatif K, berarti dia mundur K langkah. Seperti yang tadi, kalau aturannya negatif, berarti dia mundur. Misalkan negatif 2, berarti mundur 2 langkah. Negatif berarti mundur 2, bilangan positif tetap menghadap ke kanan. Berarti negatif 2, mundur 2 langkah. Menghadap tetap ke kanan. Seperti A sedang berada di 0, kemudian dia mundur 1 langkah. Kemudian dia mundur lagi 1 langkah, jadi 2 langkah. Ini negatif 2. Aturan selanjutnya seperti apa? Coba kita lihat jika ada persoalan seperti berikut. Jika ada persoalan negatif 2 ditambah dengan negatif 1. Artinya apa? Negatif, mundur 2 langkah menghadap kanan, ditambah tetap menghadap kanan, mundur 1
langkah. Oke, mula-mula si A diam di posisi 0. Kemudian negatif 2, artinya dia mundur 2 langkah. Oke, di sini. Oh, maaf. Seperti ini. 1, 2. Oke, mundur 2 langkah. Minus negatif 2. Kemudian ditambah negatif 1. Negatif 1 berarti dia mundur lagi 1 langkah. Terus lanjut mundur 1 langkah. Di mana sekarang posisi A? Posisi A ada di negatif 3. Artinya negatif 2 ditambah negatif 1 itu sama dengan negatif 3. Oke. Kita lihat lagi. Jika ada operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan apa tadi? Menghadap ke kiri atau berarti balik arah. Misalkan negatif 2 dikurang dengan negatif 3. Nah, sekarang negatif berarti mundur 2 langkah dari posisi 0, dari posisi diam. Kita lihat ya. A mundur 2 langkah. Dikurang berarti dia berbalik ke kiri. Dari menghadap kanan sebelah sini, dia menghadap ke sebelah sini, sebelah kiri. Menghadap kiri. Oke. Nah, kemudian negatif 3. Negatif 3 berarti mundur 3 langkah. 1, oke. 2, oke. 3. Nah, sekarang di manakah posisi A? Posisi A ada di 1. Sehingga negatif 2 dikurang negatif 3 sama dengan 1. Nah, kita coba. 1 ditambah 3 berapa? Berarti 1, bilangan bulat positif. Berarti dia maju 1 langkah. Ditambah 3, berarti maju 3 langkah. Ditambah maju 3 langkah. Berarti coba kita lihat ya. Maju 1 langkah. Oke. 0 ke 1. 1 ditambah 3. 3 berarti ditambah terus kan. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti 1 ditambah 3 sama dengan, gimana posisi A? 4. Oke. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Kemudian kita coba lagi. 1 dikurang negatif 3. Oke. 1 bilangan positif. Berarti menghadap kanan maju 1 langkah. Maju 1. Oke, dari 0 ke 1. Kemudian dikurang negatif 3. Dikurang. Oke, dikurang berarti dia menghadap ke kiri, berbalik arah ya. Tuh, ke arah kiri. Dikurang negatif 3. Negatif 3 berarti mundur 3 langkah. Oke, berarti A harus mundur 3 langkah. Ayo, kita mundurkan dia. 1, 2, 3. Oke, 3 langkah. Sekarang di manakah posisi A? Posisi A ada di angka 4. Sehingga 1 dikurang negatif 3 sama dengan 4. Oke. Bagaimana hasilnya? Apakah sama? 1 ditambah 3 dengan 1 dikurang negatif 3. Samakah? Iya. Sama. Sama-sama 4. Nah, selanjutnya boleh kita coba. Oh, dari sini bisa kita simpulkan ya. Dikurang bertemu angka negatif, itu nilainya akan sama dengan nilai positif. Nah, kita coba lagi gimana hasilnya. Jika negatif 2 dikurang negatif 5. Nah, negatif 2 artinya 0 dari diam, dia mundur 2 langkah. Oke, ayo mundur 2 langkah. 1, 2. Kemudian dikurang berarti dia menghadap kiri. Oke, menghadap kiri. Negatif 5 berarti mundur 5 langkah. Mari kita mundur
5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mundur 5 langkah. Berarti negatif 2 dikurang negatif 5 berapa? Di mana posisi A sekarang? 3. Hasilnya sama dengan 3. Jadi negatif 2 dikurang negatif 5 sama dengan 3. Oke, mungkin itu saja materi kita untuk hari ini mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selamat belajar. See you.